Perkenalkan, nama saya Syaula Lailika dan saya hari ini ditemani oleh partner saya. Saya Lois Diams Pola. Dan dalam video ini kami akan menjelaskan materi tentang Concluding an Active Training Program. Selamat menyaksikan. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, teman-teman diminta untuk duduk dengan posisi yang nyaman, menyiapkan e-book Active Training Program, catatan, dan juga air minum. Kemudian teman-teman juga dapat men-scan barcode berikut ini atau menekan link yang terdapat di description box untuk Google Form Interactive Learning. Yang terakhir, teman-teman diminta untuk tidak men-skip videonya ya. Baiklah, setelah kita mempelajari chapter 14 yaitu mengenai Facilitating Structure Activities and Promoting Team Learning, di mana di dalamnya terdapat Motivating Participation, Directing Participant Activities, Managing the Group Process, Keeping Participant Involved, dan Processing the Activity. Kemudian teman-teman juga belajar mengenai Promoting Team Learning, yang di dalamnya terdapat composing team learning, building learning team, dan involving participant in team learning. Nah, sekarang kita akan memasuki pembahasan chapter 15, yaitu Concluding an Active Training Program. Coba bayangkan kalian mengikuti active training program, kemudian dari awal hingga akhir training hanya diberikan materi, kemudian trainer tersebut menutup training hanya dengan membagikan lembar evaluasi. Apa yang kalian rasakan? Kurang mengesankan, bukan? Oleh sebab itu, kalian sebagai calon trainer jangan mudah merasa puas ketika mengakhiri program kalian dengan cara yang umum seperti tadi. Lalu apa yang bisa kalian lakukan sebagai trainer untuk mengakhiri program training yang dapat memberikan kesan bagi peserta? Pada video ini, kita akan membahas mengenai 5 metode yang dapat trainer lakukan untuk menutup suatu active training program. 5 metode tersebut adalah reviewing program content, obtaining final question and concern, promoting self-assessment, focusing on back on the job application, dan yang terakhir, expressing final sentiment. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran metode yang pertama, silakan buka buku Active Training Program halaman 276 hingga 277 untuk membantu teman-teman dalam memahami materi ini. Apakah semuanya sudah siap? Baik, apabila semua sudah siap, selamat belajar. Metode yang pertama dalam melakukan Concluding an Active Training Program adalah reviewing program content. Melakukan review program bersama peserta dapat dilakukan dengan berbagai cara. Dalam hal ini terdapat 4 cara yang dapat dilakukan oleh trainer untuk melakukan review materi yang telah disampaikan. Cara yang pertama adalah recall atau mengingat. Trainer dapat meminta peserta untuk mengingat kembali atau melakukan recall informasi-informasi dan ide-ide yang telah dibahas selama proses training. Nah, pada umumnya metode ini dilakukan dalam format latihan, kuis, ataupun ujian. Agar dapat mendorong minat peserta untuk berpartisipasi, trainer dapat melakukan latihan, kuis, maupun ujian dalam format games. Contohnya, trainer dapat menggunakan format acara permainan TV seperti Who Wants to be a Millionaire ataupun kegiatan kuis seperti Kahoot. Sebelum memulai kegiatan ini, berikan waktu kepada peserta untuk belajar atau mempersiapkan diri secara individu maupun berkelompok. Melalui cara ini, trainer juga dapat memanfaatkan kompetisi individu maupun kelompok untuk memberi energi atau semangat peserta pada proses review. Yang kedua adalah reminisce.
Jika program berisi beberapa kegiatan eksperiensial, trainer dapat mendorong peserta untuk mengenang atau melakukan reminisce tentang apa yang telah mereka lakukan selama training. Hal ini dapat dilakukan trainer dengan cara membagi peserta ke dalam kelompok untuk menceritakan pengalaman berkesan yang terjadi selama training. Mintalah peserta untuk membagikan bagaimana pengalaman ini mempengaruhi mereka secara pribadi dan secara profesional. Trainer juga dapat menggunakan pendekatan seperti diskusi fishbowl atau latihan mental imagery untuk menambah energi ekstra untuk mengenang. Penjelasan mengenai teknis pelaksanaan diskusi fishbowl dan mental imagery dapat kalian tonton lebih lanjut pada 2 video materi sebelumnya. Cara yang ketiga adalah rehearse. Trainer dapat meminta peserta untuk melatih kembali atau melakukan rehearse keterampilan-keterampilan yang telah mereka pelajari selama training. Metode yang dapat digunakan trainer adalah role play, simulasi, tugas tertulis, ataupun proyek kelompok. Contohnya, dalam suatu program training tentang penyusunan proposal kegiatan, para peserta telah mendapatkan materi tentang definisi proposal, fungsi dan tujuan pembuatan proposal, bagian-bagian proposal, pentingnya memiliki kemampuan membuat proposal, dan contoh aplikasi penggunaan proposal. Kemudian, di akhir program, trainer dapat memberikan tugas tertulis berupa penyusunan proposal kegiatan dengan mengaplikasikan materi yang telah didapatkan. Cara mereview program yang terakhir adalah reconsider. Di akhir program, peserta mungkin telah mengubah pandangan mereka tentang banyak topik yang dibahas selama training berlangsung. Nah, kita sebagai trainer dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan membuat metode seperti diskusi panel atau studi kasus untuk memungkinkan peserta mempertimbangkan kembali pendapat dan pandangan mereka. Contohnya, dalam kegiatan training kepemimpinan dasar mahasiswa, pada awal training, para peserta diminta untuk menuliskan nama dan satu hal yang mereka takutkan dalam memimpin sebuah organisasi pada selembar kertas kecil. Kemudian, kertas tersebut akan dikumpulkan oleh trainer dan pada akhir training, trainer akan membuka dan membacakan salah satu dan meminta peserta tersebut untuk maju ke depan dan menyampaikan pertimbangannya mengenai ketakutan yang ia tulis setelah menjalani training. Kemudian, peserta tersebut dapat menunjuk peserta lainnya untuk maju ke depan dan melakukan hal yang sama. Baik, tadi kita telah membahas 4 cara yang dapat trainer lakukan untuk melakukan review materi bersama peserta. Sampai saat ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Apabila terdapat pertanyaan, teman-teman dapat menuliskannya pada kolom yang telah tersedia di Google Form. Untuk jawabannya, akan dibahas pada saat kelas nanti ya. Baik, sekarang waktunya kita melakukan review metode yang pertama. Dalam video tadi telah dijelaskan terdapat 4 cara yang dapat dilakukan trainer untuk melakukan review materi yang telah disampaikan. Teman-teman dapat menulis kembali 4 cara tersebut dalam kolom yang tersedia di link Google Form. Ketika training akan berakhir, peserta seringkali enggan untuk mengajukan pertanyaan atau keraguan yang masih dimiliki karena mereka tidak ingin terlihat menunda berakhirnya training. Hal ini sangat disayangkan karena mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan dan masalah merupakan hal yang berharga. Meskipun hanya ada sedikit waktu yang tersisa, sebagai trainer terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mendorong peserta mengajukan pertanyaan meski sudah berada di penghujung kegiatan.
Sayangnya, menjelang akhir program training, peserta sering merasa lelah dan enggan untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Untuk mengantisipasi hal tersebut, seorang trainer dapat mengambil beberapa langkah untuk mengatasi kendala kelelahan sebagai berikut. Teknik yang pertama ialah siapkan daftar pertanyaan yang trainer rasa para peserta dapat membawakannya. Nah, sebelumnya, klarifikasi dahulu pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan jika masih ada waktu di akhir kegiatan training, berikanlah kesempatan bagi para peserta untuk memilih beberapa pertanyaan tersebut untuk dibahas sebelum program training berakhir. Teknik yang kedua yaitu adakanlah sesi tanya jawab yang terakhir. Bagikanlah selembar kertas kosong kepada setiap peserta dan mintalah mereka untuk mengisinya dengan pertanyaan-pertanyaan terkait materi training yang belum mereka pahami. Kemudian, jawablah sebanyak mungkin pertanyaan-pertanyaan tersebut jika masih terdapat banyak waktu. Teknik yang ketiga yaitu tuliskan hal-hal ini di sebuah flip chart. Satu hal yang masih menjadi perhatian saya tentang topik training yaitu titik-titik. Nah, kalimat tersebut dituliskan dalam suatu flip chart atau pada kondisi saat ini di dalam suatu form dan bagikan ke setiap peserta. Lalu setiap peserta menuliskan kalimat yang melanjutkan kalimat yang dibuat trainer tersebut. Teknik yang keempat yaitu bagilah peserta training ke kelompok-kelompok yang kecil. Kemudian, mintalah peserta untuk mencatat pertanyaan-pertanyaan yang belum mereka pahami dari materi trainingnya dan tuliskan hal tersebut di halaman flip chart. Kemudian, tampilkan halaman flip chart tersebut dan mintalah salah satu sukarelawan untuk menggabungkannya dan mengeditnya menjadi daftar akhir. Kemudian, kirimkan daftar akhir tersebut pada peserta training saat program training sudah selesai. Contohnya, trainer dapat menggunakan breakout room di Zoom meeting, dan trainer membagikan peserta ke dalam kelompok-kelompok di dalam breakout room untuk mendiskusikan pertanyaan yang kelompok mereka ingin ajukan. Teknik yang terakhir dalam obtaining final question and concern yaitu berikanlah 2 buah kartu indeks. Kemudian, minta peserta untuk melengkapi kalimat di dalamnya. Kartu jenis yang pertama berisikan saya masih memiliki pertanyaan tentang titik-titik-titik. Dan kartu yang kedua berisikan saya dapat menjawab pertanyaan tentang titik-titik-titik. Baiklah, kita sudah menyelesaikan pembahasan mengenai obtaining final question and concern. Sampai saat ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Apabila ada, teman-teman dapat menuliskannya di kolom yang sudah tertera di Google Form ya. Nah, sekarang kita akan melakukan review metode yang kedua, yaitu berikut merupakan cara yang dapat trainer lakukan untuk mendorong peserta mengajukan pertanyaan walaupun sudah di penghujung kegiatan training, kecuali A. Menyiapkan list penghayatan peserta dari setiap materi, B. Mengadakan sesi tanya jawab terakhir, C. Menulis keraguan pada flip chart, D. Membagi peserta pada kelompok kecil dan mendiskusikan pertanyaan dan kekhawatiran, E. Membuat kartu indeks untuk aktivitas tanya jawab. Silahkan teman-teman memilih salah satu pilihan di atas yang teman-teman anggap benar pada Google Form yang sudah disediakan. Baik, sebelum kita melanjutkan pembahasan ke metode ketiga, kita akan melakukan sedikit aktivitas fisik terlebih dahulu agar teman-teman semakin bersemangat untuk mempelajari metode selanjutnya ya. Teman-teman diminta untuk berdiri dan mengikuti gerakan-gerakannya ya. Apakah semuanya sudah siap? Baik, apabila sudah siap, mari kita mulai.
Nah, gimana teman-teman setelah melakukan senam tadi? Semoga teman-teman jadi lebih rileks ya. Sekarang kita akan mulai membahas metode yang ketiga, yaitu promoting self-assessment. Untuk mempermudah teman-teman mempelajari metode ini, teman-teman dapat membuka e-book Active Training Program pada halaman 280 hingga 282. Metode yang ketiga adalah promoting self-assessment. Apabila program training yang telah disusun dapat memberikan makna bagi peserta, maka para peserta akan mengalami perubahan derajat efektif behavioral dan juga kognitif. Oleh karena itu, cara yang tepat untuk mengakhiri program training adalah dengan melibatkan peserta dalam aktivitas yang membuat mereka mengevaluasi perkembangan yang dialami oleh diri sendiri. Berikut terdapat 5 hal yang dapat trainer lakukan. Hal yang pertama, trainer dapat meminta partisipan untuk mengisi kuesioner atau tes yang berisi feedback tentang pemahaman dan penghayatan mereka terkait topik pelatihan. Misalnya, pada sebuah program training mengenai effective communication di lingkungan kerja, trainer meminta partisipan untuk mengisi pre-test dan post-test yang berisi penilaian diri mengenai pemahaman tentang cara melakukan komunikasi yang efektif antara manajer dan pegawai. Setelah itu, setiap partisipan diminta untuk mengevaluasi hasil tes dan menilai strength dan weakness dirinya sendiri. Yang kedua adalah membentuk cara untuk para partisipan memberi feedback kepada satu sama lain dan menyusun personal profile berdasarkan feedback yang mereka dapatkan. Misalnya, peserta team building program mengisi kartu indeks mengenai performa setiap anggota dalam kelompoknya. Kemudian, kartu tersebut akan diberikan kepada nama yang tertulis di kartu, dan kemudian peserta diminta untuk merangkum feedback yang telah mereka dapatkan. Hal ketiga yang dapat trainer lakukan untuk mendorong self-assessment pada peserta adalah membuat statement yang menilai perubahan pada partisipan. Misalnya, di sesi akhir training dasar kepemimpinan mahasiswa, trainer meminta para peserta untuk mengisi form yang berisi skala penilaian mengenai kemampuan untuk memimpin suatu organisasi sebagai berikut.
Pernyataan yang dituliskan dalam tabel merupakan pernyataan yang berkaitan dengan perubahan yang mungkin muncul pada diri peserta setelah mengikuti training. Dalam pengisiannya, trainer harus menekankan kejujuran pada partisipan dalam penilaian diri dan menyampaikan bahwa mungkin saja derajat perubahan yang mereka hayati tergolong rendah atau bahkan tidak berubah sama sekali. Kemudian, apabila para partisipan sudah selesai mengisi, trainer dapat menunjuk partisipan untuk melakukan sharing mengenai alasan mengapa ia memilih penilaian tersebut. Hal keempat yang dapat trainer lakukan adalah meminta peserta untuk menulis short essay yang membahas mengenai bagaimana partisipan melihat diri mereka setelah menyelesaikan program training. Kemudian, trainer dapat meminta volunteer untuk membacakan esai mereka atau juga dapat membuat kelompok kecil yang kemudian akan melakukan sesi sharing jawaban masing-masing. Misalnya, pada akhir training kepemimpinan mahasiswa, trainer meminta salah satu partisipan untuk melakukan sharing sebagai berikut. Partisipan tersebut menuliskan pada esainya, "Saya rasa sekarang saya sudah lebih siap untuk berbicara di depan banyak orang. Saya memahami bahwa dalam suatu organisasi akan terdapat banyak pendapat yang tidak sesuai dengan keinginan saya, dan saya harus menghargai hal tersebut. Saya juga perlu memahami bahwa tidak semua orang memiliki cara bekerja yang sama dengan saya, dan begitu pula sebaliknya, sehingga kita semua dalam organisasi harus saling memahami hal tersebut. Saya pikir mungkin saya sudah siap untuk memimpin suatu organisasi." Kemudian, hal kelima yang dapat trainer lakukan adalah di awal sesi training, mintalah peserta untuk menuliskan harapan mereka mengenai apa yang bisa mereka ambil dan gunakan dalam pekerjaan dari sesi training. Cara yang dapat dilakukan untuk menyusun kegiatan ini adalah trainer dapat meminta peserta untuk membuat daftar learning goals dari sesi training. Kemudian, trainer dapat meminta peserta untuk membuat list kegagalan dan kesuksesan yang mereka alami akhir-akhir ini. Kemudian, trainer dapat meminta peserta untuk membuat list permasalahan ataupun isu pekerjaan yang sedang dihadapi. Kemudian, di penghujung acara, ruangkan waktu secara berkala untuk memungkinkan peserta membaca pernyataan awal mereka dan mempertimbangkan apa nilai training bagi mereka sejauh ini. Kemudian, trainer dapat meminta peserta untuk menilai apakah waktu dan tenaga yang telah mereka luangkan untuk mengikuti training bermanfaat untuk memenuhi learning goals, mengatasi kegagalan, ataupun permasalahan yang sedang dihadapi. Misalnya, dalam program pelatihan keterampilan presentasi, peserta diminta untuk membuat daftar hal-hal yang ingin mereka perbaiki dalam presentasi mereka. Misalnya, peserta ingin pertama, tidak terlalu gugup di awal, kedua, menggunakan media presentasi secara lebih efektif, ketiga, mempertahankan kontak mata yang lebih baik dengan audiens, keempat, mengurangi mengandalkan catatan, kelima, mengurangi cara bicara yang monoton, keenam, merangsang diskusi dan pertanyaan, dan yang ketujuh, mengakhiri dengan kesimpulan yang kuat. Nah, di akhir program, peserta diminta untuk menilai perbaikan yang telah dilakukan untuk menentukan nilai sesi. Baik, kita sudah membahas 5 hal yang dapat trainer lakukan untuk mendorong partisipasi peserta untuk melakukan self-assessment. Sampai saat ini, apakah ada hal yang ingin teman-teman tanyakan? Apabila ada, teman-teman dapat menuliskan pertanyaannya di kolom yang telah tersedia dalam Google Form. Sekarang waktunya kita melakukan review metode yang ketiga. Review kali ini berbentuk soal benar atau salah ya teman-teman, dan dapat kalian isi di G-Form yang telah kalian buka. Soalnya, dalam promoting self-assessment,
Salah satu cara yang dapat dilakukan trainer untuk mendorong partisipasi peserta dalam melakukan evaluasi perkembangan, salah satunya adalah membuat kartu indeks untuk para partisipan yang berisi feedback satu sama lain yang kemudian disusun menjadi sebuah personal profile. Menurut teman-teman, jawabannya benar atau salah? Metode yang keempat yaitu focusing on back on the job application. Pada bagian ini, trainer dapat menggunakan beberapa aktivitas seperti diskusi tentang hambatan pengaplikasian, rencana pemantauan diri, dan action planning yang dirancang untuk mendukung peralihan keterampilan training ke situasi kehidupan nyata. Hal ini merupakan kesimpulan yang sangat baik dilakukan dalam program training karena dapat membuat para peserta pulang dari kegiatan training dengan pandangan ke masa depan. Sayangnya, menjelang akhir program training, peserta sering merasa lelah dan enggan untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Untuk mengantisipasi hal tersebut, seorang trainer dapat mengambil beberapa langkah untuk mengatasi kendala kelelahan sebagai berikut. Yang pertama, jika memungkinkan, minta peserta untuk mempersiapkan ide aplikasi terlebih dahulu saat materi sedang disampaikan, sehingga ketika di akhir sesi training, para peserta hanya perlu melakukan sharing mengenai apa yang sudah mereka tuliskan. Yang kedua, jaga agar kegiatan ini tetap singkat dan cepat. Jangan terpaku pada saran yang akan trainer berikan kepada peserta. Buat pernyataan terakhir yang mudah diingat dan to the point. Yang ketiga, berikan beberapa drama inspirasi atau kegembiraan untuk kegiatan dengan cara kalian masing-masing. Contohnya, di sesi akhir training kepemimpinan dasar mahasiswa, peserta dibagi ke dalam kelompok kecil dan kemudian melakukan sharing mengenai hal-hal yang akan mereka lakukan setelah training berakhir. Setelah setiap anggota menyampaikan rencananya, anggota lain dapat memberikan tepuk tangan dan apresiasi lainnya. Baiklah, kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang focusing on back on the job application. Sampai saat ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apabila ada, teman-teman dapat menuliskannya di kolom yang sudah tertera di Google Form ya. Nah, sekarang kita akan melakukan review metode yang keempat, yaitu berikut merupakan hal yang dapat dilakukan trainer sebagai langkah untuk mengantisipasi kepasifan peserta di sesi akhir training ketika sedang membahas aplikasi training ke kehidupan nyata. Pilihan pertama, meminta peserta mempersiapkan ide aplikasi terlebih dahulu. Yang kedua, menjaga kegiatan tetap singkat dan cepat. Yang ketiga, melibatkan beberapa drama, inspirasi, atau kegembiraan dalam kegiatan penutupan. Yang keempat, membuat souvenir. Yang terakhir, melakukan foto bersama. Nah, silakan teman-teman memilih salah satu pilihan di atas ataupun lebih yang teman-teman anggap benar untuk menjawab pertanyaan. Silakan teman-teman mengisinya pada Google Form yang sudah disediakan. Sebelum kita memulai pembahasan mengenai metode kelima, Expressing Final Sentiments, teman-teman dapat membuka buku Active Training Program halaman 283. Metode yang kelima adalah Expressing Final Sentiments. Apabila sebuah training berlangsung dalam jangka waktu yang cukup panjang dan melibatkan banyak sistem kerja kelompok, biasanya para peserta akan mengembangkan perasaan kedekatan dengan anggota kelompok lainnya. Maka dari itu, sebagai penutupan training,
Para peserta perlu mengucapkan selamat tinggal dan mengungkapkan apresiasi mereka atas dukungan dan dorongan yang mereka terima selama program training. Terdapat 5 cara yang dapat trainer lakukan untuk memfasilitasi sentimen terakhir ini. Cara yang pertama adalah trainer dapat mengumpulkan peserta untuk melakukan foto bersama. Saat akan mengambil foto, ungkapkanlah perasaan terakhir Anda sebagai trainer. Kemudian, kirimkan foto tersebut kepada setiap peserta atau kirimkan melalui grup yang sudah trainer buat. Yang kedua, trainer dapat membuat produk artistik atau karya ataupun souvenir yang menegaskan nilai kelompok dan anggota. Misalnya, trainer dapat membuat pin, kaos, ataupun sekedar membuat feed Facebook dengan gambar anggota grup. Hal ketiga yang dapat trainer lakukan adalah membuat closing circle, kemudian trainer dapat meminta peserta untuk mengungkapkan perasaan terakhir mereka dan melakukan sharing apa yang mereka pelajari selama program, pengalaman yang mereka hargai, dan tujuan masa depan mereka. Trainer dapat mendorong peserta untuk berkomentar agar lebih membangkitkan semangat peserta lainnya. Kemudian, hal yang keempat adalah trainer dapat membentuk web of connections sebagai penutupan simbolis dari program training. Trainer dapat menggunakan gulungan benang untuk menghubungkan peserta secara harfiah dan simbolis. Mulailah dengan meminta semua orang untuk berdiri dan membentuk lingkaran. Kemudian, trainer dapat melempar gulungan benang kepada seorang peserta, kemudian minta peserta tersebut untuk menyampaikan pesan dan pesan yang ia hayati selama mengikuti training. Apabila sudah selesai, minta peserta tersebut untuk melemparkan gulungan benang tadi ke peserta lain dan melakukan hal yang sama, sehingga gulungan tersebut akan tersebar ke seluruh bagian lingkaran dan membentuk jaring-jaring yang berhubungan. Hal terakhir yang dapat trainer lakukan adalah mengakhiri training dengan selebrasi. Trainer dapat membiarkan peserta merayakan pencapaian mereka dengan makan bersama atau melakukan acara penghargaan. Baik, tadi kita sudah membahas 5 hal yang dapat trainer lakukan untuk membantu memfasilitasi sentimen terakhir pada peserta. Apabila terdapat pertanyaan, teman-teman dapat menuliskannya pada kolom yang telah tersedia dalam Google Form. Sekarang, mari kita melakukan review metode yang kelima. Salah satu cara yang dapat dilakukan trainer untuk mengekspresikan sentimen di akhir kegiatan training adalah dengan meminta peserta berdiri dalam lingkaran dan melemparkan gulungan benang dari satu peserta ke peserta lain setelah menyampaikan kesan dan pesan masing-masing, sehingga membentuk sebuah jaring. Kegiatan ini disebut juga sebagai A. Web of Connection, B. Closing Circle, C. Sharing Session, D. Rehearse, dan E. Reconsider. Untuk jawabannya dapat teman-teman isi dalam form yang telah tersedia ya. Baiklah, kesimpulan yang dapat diambil dari materi pada hari ini adalah jadi, dalam menutup suatu active training program, seorang trainer dapat menggunakan 5 metode yang sudah dijelaskan dalam video ini, yaitu pertama, reviewing program content, yaitu meninjau kembali materi-materi yang sudah disampaikan selama sesi training. Hal ini dapat dilakukan melalui 4 cara, yaitu recall, reminisce, rehearse, dan reconsider. Yang kedua, obtaining final question and concern, yaitu mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan dan masalah yang masih ingin diajukan oleh peserta training melalui beberapa cara, yaitu menyiapkan daftar pertanyaan, mengadakan sesi tanya-jawab terakhir, menyiapkan flip chart untuk list pertanyaan pribadi ataupun kelompok, dan menyiapkan kartu yang mengajak peserta untuk bertanya dan menjawab.
Yang ketiga, promoting self-assessment, yaitu mendorong peserta untuk membuat evaluasi perkembangan yang dialami oleh diri sendiri mengenai materi training. Hal ini dapat dilakukan melalui 5 cara, yaitu mengisi kuesioner atau tes, menyusun personal profile berdasarkan feedback yang didapatkan, membuat statement yang menilai perubahan pada partisipan, membuat short essay, dan menilai kebermanfaatan training yang diikuti terhadap diri sendiri. Yang keempat, focusing on back on the job application, yaitu aktivitas yang tetap mendorong partisipasi peserta untuk mendiskusikan tentang pengaplikasian keterampilan training ke situasi kehidupan nyata dan dapat dilakukan melalui cara sharing mengenai ide aplikasi yang telah disusun selama kegiatan training, menjaga agar kegiatan penutupan training tetap singkat, cepat, mudah diingat, dan to the point. Dan yang terakhir, kelima, expressing final sentiments, yaitu mengembangkan perasaan kedekatan antara peserta satu dengan peserta lainnya di akhir program training. Dalam hal ini, trainer dapat membantu memfasilitasi sentimen dengan cara melakukan foto bersama, membuat souvenir, membuat closing circle, membentuk web of connection, ataupun mengakhiri training dengan selebrasi atau perayaan. Nah, materi tadi merupakan bahasan terakhir dari pemaparan pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih dan sangat mengapresiasi waktu yang telah teman-teman sekalian luangkan untuk menonton video kami. Kami juga ingin meminta maaf kepada teman-teman semua apabila selama video ini terdapat kesalahan kata-kata atau perilaku dari kami. Dan juga kami ingin meminta kesediaan teman-teman untuk mengisi link evaluasi yang dapat diakses melalui link atau QR Code di akhir video. Semoga materi yang kami paparkan dapat bermanfaat bagi teman-teman dalam menutup kegiatan aktif training program. Saya Dan Syaura. saya Lois. Kami pamit undur diri. Nah, setelah ini kalian akan mempelajari materi providing for back on the job application yang membahas hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung keberhasilan penerapan program training ke dalam lingkungan pekerjaan. Sebuah training dapat dikatakan efektif atau tidak efektif tergantung dari pengaplikasian program training.